Kesalahan bukanlah untuk dilupakan, tapi untuk direlakan dan dilepaskan. Hai Bapak Ibu, saudara-saudari sedana yang berbahagia. Jumpa lagi dalam acara online Dhamma Wika dan Dhamma Indonesia. Sungguh berbahagia sekali kita bisa bertemu pada hari ini. Perkenalkan, saya dengan Alan. Saya adalah seorang pengusaha yang selama ini berkecimpung dalam bisnis keluarga. Di mana di sela-sela kesibukan saya pun aktif terlibat dalam kegiatan organisasi sebagai bendahara ya. Di mana saya sempat berpikir bahwa dalam kehidupan manusia kita tidak cukup hanya melakukan kegiatan rutin dalam mencari harta duniawi, tapi di lain sisi kita pun alangkah baiknya bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan bisa membawa manfaat bagi orang lain ya. Nah, tentunya semuanya harus disikapi dengan sikap-sikap yang bijak dan kita harus mampu untuk memanage waktu maupun kapasitas kita agar semuanya bisa berjalan dengan seimbang. Maaf adalah sebuah kata yang sederhana dan mudah untuk diucapkan. Tapi banyak orang yang tidak mampu melakukannya dengan keikhlasan hati. Dalam kehidupan kita seringkali kita menemukan bahwa banyak orang dengan mudahnya mengatakan kata maaf. Tapi apakah mereka sebenarnya mengerti apa esensi di balik itu semua? Di mana kita tahu bahwa seseorang mengucapkan kata maaf ketika mereka itu merasa menyesal atas apa yang telah diperbuatnya karena telah berakibat orang lain terluka, tersakiti dan menderita karenanya. Dan perlunya dia merasa untuk meminta maaf dan ini tentunya akan membuat dirinya merasa lega setelahnya. Ada sebagian orang yang juga sangat sulit untuk meminta maaf atau memaafkan. Hal ini bisa juga terjadi karena mungkin dari faktor keluarga di mana orang tua tidak biasa untuk mengajarkan mereka tentang pentingnya arti kata maaf. Sehingga mereka tidak biasa melakukan ini, bahkan si orang tua pun ketika mereka melakukan kesalahan tidak ada ucapan maaf. Kata maaf itu menjadi barang langka untuk mereka. Bukanlah menjadi budaya mereka untuk mengucapkan kata maaf. Dan ini juga bisa berlanjut ketika mereka turun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengucapkan kata maaf terlebih dahulu. Terasa canggung dan sangat sulit untuk diucapkan. Ada beberapa kelompok manusia di mana mereka itu mungkin karena faktor seniority, faktor usia yang lebih tua istilahnya, atau sebagian orang tua yang merasa bahwa bila mana mereka salah pun tidak seharusnya mereka yang meminta maaf. Harusnya yang lebih muda lah yang harus meminta maaf. Ini ada faktor ego atau ada faktor di mana mereka merasa sangat gengsi ya, gengsi dan merasa malu bila mana harus meminta maaf terlebih dahulu. Saya ada kisah tentang pemaafan, yaitu kisah tentang dua keluarga di mana mereka itu adalah dua saudara kandung yang saling mengasihi kakak beradik, ya sebutlah si A dan si B, di mana mereka hidup rukun, harmonis, saling membantu, saling menolong, hingga mereka tumbuh dewasa, berkeluarga dan akhirnya bisa membangun bisnis keluarga bersama-sama, di mana bisnis itu berkembang menjadi sebuah perusahaan yang besar dan cukup diperhitungkan di kotanya. Nah, dengan berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, anak-anak mereka pun tumbuh besar dan dewasa. Ya, mereka dididik dengan cara yang berbeda karena memiliki orang tua yang berbeda pula. Tentunya menghasilkan karakter yang berbeda pula dari kedua anak ini. Ya, ketika mereka dewasa dan lulus dari perguruan tinggi, si anak A dari keluarga A itu mulai turun tangan membantu di bisnis keluarga ini karena dia sangat prihatin dengan kondisi orang tuanya yang sedang sakit-sakitan. Dia berusaha untuk berbuat sesuatu untuk meringankan beban orang tuanya.
Nah, namun si anak B yang kebetulan dari keluarga B ini merasa bahwa ini adalah sebuah ancaman. Ya, akhirnya dia berusaha mempengaruhi orang tuanya. Dia sendiri berambisi, merasa punya hak atas bisnis ini, dan akhirnya mereka menyatakan berpisah. Mereka akhirnya berhasil dan memiliki semua bisnis yang sedang berjalan jaya-jayanya ini. Ya, mereka berhasil memiliki perusahaan itu berikut semua karyawannya, dan tentunya mereka bahagia sekali bisa memiliki ini semua dan meninggalkan keluarga A dalam kondisi yang memprihatinkan. Artinya apa? Hanya meninggalkan bisnis kecil yang tampaknya tidak memiliki prospek. Nah, tentunya kejadian ini sangat menyedihkan buat keluarga A ya. Ini menimbulkan rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa benci kepada keluarga B. Apalagi mengingat bahwa berdirinya perusahaan ini, membesarnya perusahaan ini adalah hasil dari perjuangan dari si A yang bekerja dengan begitu keras sehingga jatuh sakit. Dalam keadaan dia terpuruk seperti ini, perlakuan yang tidak baik ini yang dia peroleh. Sehingga tentunya sangat menyakitkan untuk si A untuk bisa menerima semua kenyataan ini. Dan tentunya si anak A pun mengalami hal yang sama. Dia merasa marah kepada si anak B yang telah menjadi biang permasalahan semua ini. Namun di dalam perenungannya ini kemudian si anak A ini tersadarkan dan dia berusaha untuk bisa menerima semua ini sebagai sebuah kenyataan dan mulai mengambil sikap untuk bisa memaafkan semua yang terjadi. Menerima bahwa ini adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Dia mulai menjalin hubungan baik dengan mereka yang telah menyakiti. Walaupun dia menerima perlakuan yang tidak setimpal ya, namun dia tidak peduli. Yang ada dalam pikirannya hanya bagaimana dia bisa memperbaiki apa yang tidak seharusnya terjadi, memperbaiki hubungan ini agar bisa kembali pulih seperti sebelumnya, dan berusaha memaklumi, memahami apa yang dialami oleh keluarga B sehingga mereka bisa melakukan hal ini ya. Dan dia pun ambil sikap untuk fokus dengan bisnis kecilnya ini. Berusaha dengan sekuat tenaga membesarkan bisnis kecilnya ini sehingga akhirnya setelah 10 tahun bisnis yang dia sudah dirintis ini menghasilkan satu perusahaan yang cukup berhasil di bidangnya. Dan ini membawa perubahan besar dalam keluarga A, ya, apa yang sudah diramalkan oleh keluarga B bahwa perusahaan keluarga A ini akan jatuh bangkrut persis 10 tahun. Ini tidak terjadi sama sekali, bahkan malah sebaliknya. Bisnis perusahaan B yang tadinya sangat berjaya, ya, sangat menguntungkan, ternyata mengalami kebangkrutan, mengalami gulung tikar dan tutup untuk selamanya. Yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika si B ya, beliau mengalami sakit parah, kena kanker dan kemudian meninggal dunia. Dan selama masa mereka berpisah, setelah mereka berpisah ini ya 10 tahun berpisah, itu tidak ada kesempatan untuk kedua saudara kandung ini untuk bisa saling memaafkan sampai akhir hayat hidup si B. Nah, tentunya hal ini menjadi perhatian bagi si anak A. Dia merasa sangat prihatin dan tersentuh, tergerak untuk berbuat sesuatu. Apalagi ketika dia melihat bagaimana si orang tuanya ini masih memikul rasa sakit hati, rasa kecewa, ya, yang menurut si anak A ini tidak seharusnya ini terjadi. Dia harus berbuat sesuatu untuk bagaimana memulihkan semuanya ini agar orang tuanya ini bisa memaafkan secara utuh atas semua yang terjadi dan bisa menerima semua ini sebagaimana adanya. Singkat cerita, dia berjuang dan akhirnya memperoleh hasil yang bahagia, ya. Dia bisa mempersatukan kembali keluarga besarnya, dia bisa
memulihkan kembali perasaan orang tuanya untuk bisa menerima kenyataan dan bisa memaafkan secara penuh. Akhirnya mereka semua hidup bahagia di akhir cerita. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sebuah kekuatan maaf, kekuatan cinta kasih dari si anak A. Bagaimana sebuah jiwa yang besar dari si anak A ini sudah membawa perubahan besar bagi semuanya, bagi keluarga A ini. Nah, ini telah menyelamatkan mereka dan membuat semuanya ini menjadi happy ending ya. Pada akhirnya kita bisa lihat bahwa good, bad, who knows. Baik atau buruk siapa yang tahu. Dilihat dari kisah ini di mana si B ini yang sebagai biang permasalahan, yang awalnya ini menjadi seseorang yang sangat tidak menyenangkan, ya, dan telah membawa penderitaan bagi keluarga A. Ternyata dia adalah seorang juru selamat bagi keluarga A. Bisa dibayangkan bagaimana seandainya mereka masih bersama-sama di dalam bisnis yang sama, ya. Tidak bisa dibayangkan, kemungkinan besar si keluarga A pun akan mengalami kebangkrutan yang sama dengan keluarga B. Disinilah ternyata kebaikan si A ini, kebaikan keluarga A ini telah melindunginya. Karma baiknya telah melindunginya sehingga mereka tidak mengalami kejadian-kejadian yang seperti yang dialami keluarga B. Dan ini satu bukti bahwa kekuatan cinta kasih mereka itu telah menyelamatkan mereka, dan emas tetaplah emas, ya, yang bernilai tinggi dan diakui oleh semua orang. Emas semakin ditempa oleh permasalahan, dia semakin cemerlang. Demikian juga dengan si anak A, semakin dia disakiti, ternyata dia mampu untuk keluar dari semuanya ini dan tampillah dengan jiwa yang cemerlang, dengan jiwa yang besar, dengan hati yang luas, ya, dan jalan semua terbuka untuknya dan dia bisa berbuat yang terbaik untuk keluarganya dan menyelamatkan keluarganya secara keseluruhan. Menurut saya pemaafan itu sangat bermanfaat ya. Bermanfaat bagi kita untuk bisa merasa lega dan lapang ketika kita bisa memaafkan atau kita bisa memperoleh maaf dari orang yang telah kita sakiti. Dan tentunya ini membuat batin kita menjadi lebih lembut ketika kita bisa memancarkan cinta kasih kita kepada mereka yang telah menyakiti kita. Dan juga kita lebih mampu untuk bisa menerima mereka yang telah bersalah pada kita. Lebih lentur batin kita dalam menerima semuanya ini apa adanya. Ini juga bagian dari kita mempraktekkan melepas ego kita dan mempraktekkan kerendahan hati kita untuk bisa memulai meminta maaf bila mana kita merasa bersalah, atau bahkan bila mana kita tidak bersalah pun, jika ini bisa menolong keadaan kita, keadaan hubungan baik kita, ya, alangkah baiknya kita melakukan ini semua, ya. Kebesaran jiwa kita pun teruji di sini, dan ini akan membuat hidup kita lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia, dan tentunya akan mendukung meditasi kita juga. Hubungan baik di antara kita semua pun akan terjalin dengan baik. Kita akan mampu diterima dimanapun kita berada. Kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan dan bukan sebagai ancaman untuk mereka. Kita mampu menciptakan karma-karma baik kita sendiri dan membuka jalan rezeki untuk kita sendiri. Dalam pendekatan Buddhis, kita kenal yang namanya pikiran sebagai pelopor. Ya. Ketika kita mengucapkan kata-kata buruk atau perbuatan buruk, ini yang tentunya akan menyakitkan bagi orang lain. Ya. Dan ketika kita mampu untuk mengendalikan pikiran kita, tentunya kita bisa mampu untuk mencegah mengucapkan kata-kata buruk atau perbuatan buruk ini terjadi. Semua ini bisa dilakukan dengan melatih meditasi yang kita ketahui dengan meditasi cinta kasih.
Ketika kita mampu melakukan meditasi cinta kasih dengan benar, artinya kita sedang mengembangkan metta, mengembangkan cinta kasih. Kita mampu untuk berbelas kasih, lebih mudah bersimpati kepada mereka yang sedang menderita, ya, mudah untuk merasa turut bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Ada juga orang yang selama ini menderita ketika melihat orang lain bahagia, ya. Dan di sini kita lebih mudah untuk mentolerir kesalahan orang, ya, ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang membuat kita terluka, ya, kita bisa mampu untuk mendeteksi dan menghadapinya dengan tenang seimbang dan mampu memaafkan, memberi maaf tanpa harus diminta. Kesalahan bukanlah untuk dilupakan, tapi untuk direlakan dan dilepaskan. Memang sangat sulit ya, apalagi kalau kita ingat-ingat bahwa mereka itu sudah sangat menyakitkan kita. Apa yang telah mereka lakukan itu telah melukai hati kita dan membuat kita menderita bertahun-tahun. Dan merasa mereka tidak pantas untuk dimaafkan lagi. Tapi ingat, kita pun bukan manusia sempurna. Kita pun pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang bahkan mungkin lebih besar lagi. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Tentunya kita sangat merindukan orang bisa memaafkan kita. Ya, kita baru bisa tenang ketika kita tahu bahwa mereka sudah bisa memaafkan kita. Demikian juga dengan mereka yang telah bersalah pada kita. Mungkin mereka tidak mengerti, tidak sengaja. Cobalah untuk bisa toleransi. Cobalah untuk bisa mengerti apa yang sedang mereka alami. Cobalah ketika kita menghadapi perselisihan untuk lakukan komunikasi, klarifikasi, dan membuat solusi-solusi untuk menjadikan itu sebuah titik temu yang menjadi satu penyelesaian atas semua masalah yang terjadi. Seandainya kita sudah memaafkan atau memberi maaf, tapi mereka tidak berubah, itu bukan masalah. Ya, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Tetap lakukan kebaikan. Tetap lakukan pemaafan atas apa yang telah terjadi. Diri kita juga yang akan menerima manfaatnya. Karena dengan kita memaafkan mereka, artinya kita sendiri sebenarnya telah menolong diri kita sendiri. Jadi, lakukanlah pemaafan itu. Ya, dengan kesadaran kita bahwa ini sangat bermanfaat. Sangat layak untuk dilakukan. Maka sambutlah hari esok dengan hati yang penuh kedamaian. Tidak dengan dendam, tidak dengan benci, tapi penuhilah dengan cinta kasih. Ya, sambutlah hari baru dengan penuh kebahagiaan. Pasti semuanya akan berlalu dengan happy ending.